Kamu pernah nggak udah berada di posisi mau tidur, lampu kamar udah dimatiin, dan badan rasanya udah sangat lelah. Tapi anehnya, kamu tidak bisa tidur karena otak mendadak memutar ulang semua kejadian di siang hari, seperti sebuah kaset rusak. Pikiranmu mulai liar kemana-mana. Kenapa ya si bos tadi balas chatku singkat banget? Apa dia lagi marah sama aku? Atau kenapa sih teman-teman tongkrongan kemarin bikin rencana jalan-jalan, tapi aku sama sekali nggak diajak? Apa aku ada salah ngomong? Atau kenapa sih pasanganku sifatnya makin hari makin cuek? Padahal aku udah berusaha peka dan melakukan semua hal buat dia. Proses berpikir berlebihan ini rasanya sangat menguras energi. Otak penuh, dada sesak, dan ujung-ujungnya kamu terjebak dalam pusaran overthinking yang membuatmu tidak bisa tidur sampai subuh. Kondisi stres, frustrasi, dan lelah mental ini muncul bukan karena kamu sedang mengangkat beban fisik yang berat, melainkan karena kamu sedang memikul beban pikiran yang sebenarnya sama sekali di luar kendali kamu. Kalau kamu sering sekali merasa capek hati karena sikap orang lain, cemas berlebihan tentang penilaian orang, atau lelah karena ekspektasimu selalu patah oleh realitas, semua drama yang menguras energi itu harus diakhiri, sekarang juga. Selamat datang di Bedah Buku Spesial, yang akan kita bahas dengan santai, tapi dijamin menjadi titik balik terbesar dalam menjaga kesehatan mental dan kedamaian hidupmu. Kita akan mengupas tuntas rahasia hidup damai tanpa beban dari sebuah pemikiran terbaru yang sedang sangat viral di seluruh dunia, yaitu sebuah buku berjudul The Let Them Theory, atau Teori Biarkan Mereka, karya Mel Robbins. Mel Robbins sendiri adalah seorang penulis bestseller dunia yang terkenal dengan teori terdahulunya, The 5 Second Rule. Tapi, lewat buku terbarunya ini, Mel Robbins membawa sebuah formula hidup yang jauh lebih dalam. Dia ingin menampar kita dengan satu fakta jujur, bahwa alasan utama kenapa hidup kita terasa berat, penuh drama dan melelahkan, itu bukan karena dunia ini jahat kepada kita. Kita menderita karena kita punya penyakit mental bawah sadar yang diderita oleh hampir semua orang modern, yaitu obsesi untuk mengontrol hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Coba kita lihat realitas hidup kita sehari-hari. Mengapa sih banyak sekali dari kita yang gampang stres dan overthinking? Sebagian besar energi emosional kita setiap harinya itu habis terbuang bukan untuk memikirkan masa depan kita sendiri, melainkan untuk memikirkan tindakan orang lain. Kita hidup di era digital, di mana kita bisa melihat kehidupan orang lain selama 24 jam sehari lewat layar media sosial. Akibatnya, tanpa sadar, kita jadi punya standar dan skenario tersendiri di dalam kepala tentang bagaimana orang lain seharusnya bersikap kepada kita. Kita berpikir, kalau kita sudah baik kepada orang itu seharusnya balik baik kepada kita. Kita berpikir, kalau kita kerja keras, bos kita seharusnya langsung peka dan memuji kita. Kita berpikir, kalau kita tulus sayang sama seseorang, orang itu seharusnya membalas dengan kadar cinta yang sama. Begitu realitas di lapangan tidak sesuai dengan skenario indah yang ada di dalam kepala kita langsung jatuh, kecewa, sedih, dan mulai menyalahkan diri sendiri. Kita merasa overthinking karena otak kita terus-menerus mencoba memecahkan teka-teki yang tidak akan pernah ada jawabannya, yaitu menebak isi kepala dan motif orang lain. Kita menghabiskan energi berharga kita untuk sesuatu yang sifatnya abu-abu, dan itulah alasan kenapa kedamaian hidup kita gampang sekali goyah. Nah, dari rasa stres dan overthinking tadi, muncullah sebuah tindakan instingtif dari ego manusia, yaitu obsesi untuk mengontrol orang lain. Ini adalah jebakan ego yang paling melelahkan. Banyak dari kita yang tanpa sadar bertindak sebagai sutradara bagi hidup orang lain. Kita ingin pacar kita berubah sesuai standar kita ingin teman kita bersikap seperti yang kita mau, atau kita ingin keluarga kita menyetujui semua pilihan hidup kita. Bahkan, tindakan mengontrol ini seringkali dibungkus dengan niat yang kelihatannya mulia. Seperti kalimat, gue kan gini karena gue peduli sama lu. Atau, gue ngatur lu kan demi kebaikan lu sendiri. Tapi, mari kita jujur pada diri sendiri. Mencoba mengubah atau mengontrol tindakan orang lain, itu adalah investasi yang paling rugi di dunia. Kenapa? Karena tingkat keberhasilannya itu hampir 0%. Kamu tidak akan pernah bisa mengubah seseorang yang tidak merasa dirinya punya masalah. Ketika kamu memaksa untuk mengontrol mereka, kamu sebenarnya sedang membuang bensin emosionalmu untuk menyalahkan mesin yang sudah rusak. Hasil akhirnya cuma dua, kamu makin capek dan hubunganmu dengan orang tersebut akan makin retak. Lalu, kalau mengontrol orang lain itu melelahkan dan seringkali gagal, kenapa kita tetap ngotot melakukannya? Kenapa susah sekali bagi kita untuk bersikap bodoh amat?
Akar masalahnya adalah karena adanya ketakutan akan penolakan dan kehilangan di dalam diri kita. Secara evolusi psikologi, otak purba manusia itu takut sekali kalau dikeluarkan dari kelompok atau tongkrongan. Karena di zaman purba dulu, kalau kamu diusir dari suku, artinya kamu akan mati sendirian di hutan. Ketakutan purba itu terbawa sampai hari ini, di era modern. Ketika kamu melihat teman-temanmu berkumpul tanpa dirimu, otakmu langsung mengirimkan sinyal bahaya bahwa kamu ditolak dan kamu tidak berharga. Untuk meredam rasa takut ditolak itu, ego kamu merespons dengan cara mencoba mengontrol situasi. Kamu mulai memanipulasi keadaan, kamu mulai mencoba menjadi orang lain agar disukai, atau kamu mulai marah-marah untuk mendapatkan perhatian mereka kembali. Kita takut kehilangan kendali, karena kita mengaitkan harga diri kita dengan respons orang lain. Kita merasa diri kita berharga hanya jika orang lain memperlakukan kita dengan baik. Ini adalah fondasi hidup yang sangat berbahaya, karena kamu secara sukarela menyerahkan kunci kebahagiaan hidupmu ke tangan orang lain yang bahkan mungkin tidak peduli kepadamu. Kondisi psikologis inilah yang disebut Mel Robbins sebagai ilusi kontrol. Ini adalah sebuah kondisi di mana kamu merasa kalau kamu berusaha cukup keras, kalau kamu ngomel cukup sering, atau kalau kamu berkorban cukup banyak, kamu akan bisa mengatur hasil akhir dari sebuah hubungan atau situasi. Mari kita ambil contoh nyata sehari-hari yang sering sekali terjadi. Kamu punya seorang teman dekat yang hobi sekali membuat keputusan bodoh dalam hidupnya. Misalnya dia bolak-balik-balikan dengan mantannya yang toksik, atau dia hobi berutang demi gaya hidup. Karena kamu merasa dia teman kamu habis-habisan menasehati dia, menemani dia nangis setiap malam, sampai ikut campur mengurus masalahnya. Tapi besoknya, dia tetap melakukan kesalahan yang sama lagi. Kamu yang melihatnya merasa stres sendiri, marah, dan frustrasi. Sadarilah, di momen itu, kamu sedang terjebak dalam ilusi kontrol. Kamu lupa bahwa temanmu itu adalah manusia dewasa yang punya hak penuh untuk merusak hidupnya sendiri jika dia memang menginginkannya. Kamu bukan Tuhan, dan kamu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan atau keselamatan emosional dia. Ketika kamu merasa bisa menyelamatkan semua orang, kamu sebenarnya sedang berjalan pelan menuju kehancuran mentalmu sendiri. Setelah kita paham betapa rusaknya mental kita akibat ilusi kontrol ini, disinilah konsep let them datang sebagai penawar racun yang luar biasa, menenangkan. Konsep ini hanya terdiri dari dua kata sederhana, tapi kalau kamu resapi ke dalam hatimu, rasanya seperti ada beban berat yang mendadak diangkat dari pundakmu. Let them, biarkan mereka. Jika teman-temanmu pergi jalan-jalan tanpa mengajakmu, let them, biarkan mereka. Itu hak mereka untuk berkumpul, dan itu artinya mereka bukan lingkungan yang tepat buat kamu saat ini. Jika orang yang kamu taksir tidak membalas perasaanmu, atau malah memilih orang lain, let them, biarkan mereka. Kamu tidak bisa memaksa hati orang untuk mencintaimu. Jika rekan kerjamu sengaja bergosip atau menjatuhkan namamu di depan bos, let them, biarkan mereka memperlihatkan kualitas asli diri mereka sendiri. Jika pasanganmu memilih untuk bersikap cuek dan tidak menghargai usahamu, let them, biarkan dia menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Konsep let them ini bukanlah tanda bahwa kamu menyerah kalah atau bersikap apatis berdarah dingin. Sama sekali bukan. Let them adalah sebuah bentuk keberanian tertinggi untuk melepaskan kendali atas hal-hal yang di luar dirimu, agar kamu bisa memusatkan seluruh energimu untuk mengontrol satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan di dunia ini, yaitu dirimu sendiri, responsmu sendiri, dan masa depanmu sendiri. Ketika kamu berani berkata, biarkan mereka, kamu berhenti menjadi korban dari tindakan orang lain. Kamu mengambil kembali kemerdekaan emosionalmu yang sempat hilang, dan kamu siap melangkah ke tahap hidup yang jauh lebih tenang. Mari kita selami lebih dalam. Apa sebenarnya isi dari filosofi let them teori ini? Kebanyakan orang salah paham ketika pertama kali mendengar kalimat biarkan mereka. Pikiran kita langsung mengasumsikan bahwa ini adalah sikap pasrah yang lemah, acuh tak acuh, atau wujud dari keputusasaan karena sudah lelah disakiti. Padahal, Mel Robbins menegaskan hal yang sebaliknya. Filosofi let them adalah manifestasi dari kekuatan mental tertinggi. Ada perbedaan yang sangat kontras antara menerima realitas dengan menyerah pada keadaan. Menyerah, itu artinya kamu merasa menjadi korban, kamu merasa tidak punya kekuatan, lalu kamu membiarkan situasi merusak dirimu sambil terus meratap.
Sedangkan menerima atau menerapkan let them, artinya kamu secara sadar melihat realitas apa adanya, tanpa filter ilusi. Mengakui bahwa kamu tidak punya kuasa atas tindakan orang lain. Lalu dengan tenang, memilih untuk menarik energimu dari sana, demi melindungi kedamaian batinmu sendiri. Kamu tidak menyerahkan kuasamu kepada orang lain, kamu justru mengambil alih kendali penuh atas dirimu sendiri. Logika dasar yang mendasari filosofi ini sangat sederhana. Kita memang tidak akan pernah bisa mengendalikan orang lain. Kamu bisa menjadi pasangan paling sempurna, anak paling berbakti, atau karyawan paling rajin di dunia. Tetapi, kamu tetap tidak punya tombol kontrol untuk mengatur bagaimana otak orang lain merespons kebaikanmu. Pikiran, perasaan, dan keputusan orang lain adalah wilayah kedaulatan mereka sendiri. Ketika kamu memaksa ingin mengendalikan wilayah yang bukan milikmu, kamu sedang melakukan tindakan yang sia-sia sekaligus menyiksa diri. Sadarilah bahwa selama ini, alasan kita selalu cemas dan tidak tenang adalah karena kita terus-menerus mencari validasi dari luar diri kita. Kita haus akan persetujuan orang lain, kita ingin semua orang menyukai kita, dan kita merasa cemas jika ada satu orang saja yang tidak sejalan dengan ekspektasi kita. Filosofi let them ini memaksa kita untuk memutus ketergantungan pada validasi eksternal tersebut. Kamu berhenti mengemis perhatian, berhenti memoles diri hanya demi menyenangkan ekspektasi orang, dan mulai berani berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Begitu kamu berani melepaskan kontrol atas orang lain, dampak positif yang akan kamu rasakan dalam hidup luar biasa masif. Tiba-tiba saja, ruang di dalam kepalamu yang tadinya penuh sesak oleh skenario overthinking menjadi sangat lega dan tenang. Kamu akan merasakan tingkat kebebasan emosional yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Energimu tidak lagi habis terbuang untuk mengurusi gosip kantor, memikirkan alasan kenapa temanmu menjauh, atau stres karena pasanganmu tidak peka. Semua energi yang tadinya bocor kemana-mana itu kini kembali utuh kepadamu. Kamu bisa menggunakan energi tersebut untuk fokus meningkatkan produktivitas, mengasah keahlian baru, membangun bisnis, atau sekadar menikmati waktu berkualitas dengan dirimu sendiri. Hidupmu menjadi jauh lebih efisien karena kamu hanya berinvestasi pada hal-hal yang benar-benar memberikan imbal hasil positif bagi masa depanmu. Lalu, bagaimana cara benar-benar mulai menerapkan filosofi let them ini dalam kehidupan sehari-hari? Langkah pertamanya adalah dengan melatih jeda kesadaran. Mulai hari ini, setiap kali kamu mendapati dirimu mulai merasa kesal, cemas, atau kecewa karena tindakan seseorang, jangan langsung merespons dengan kemarahan atau kepanikan. Tarik napas dalam-dalam, lalu ucapkan dua kata ajaib ini di dalam hatimu. Let them, biarkan mereka. Jika ada teman yang membatalkan janji secara sepihak di menit-menit terakhir, let them, biarkan dia dengan ketidakprofesionalannya dan gunakan waktumu untuk melakukan hal lain yang menyenangkan. Jika ada orang yang meremehkan impian atau usahamu, let them, biarkan mereka dengan keterbatasan sudut pandang mereka. Tugasmu bukan meyakinkan mereka, melainkan membuktikannya lewat hasil nyata. Dengan membiasakan jeda ini, kamu sedang membangun benteng pertahanan mental yang kokoh. Kamu memberikan kebebasan penuh bagi orang lain untuk menampilkan warna asli diri mereka, entah itu warna yang indah atau warna yang buruk, dan di saat yang sama, kamu tetap memegang kendali penuh atas kedamaian jiwamu sendiri. Sekarang, mari kita bawa filosofi let them ini langsung ke dalam dinamika yang paling sering bikin hati kita patah, yaitu urusan pertemanan dan hubungan asmara. Salah satu momen paling tidak nyaman dalam fase pendewasaan adalah ketika kamu menyadari bahwa teman-teman yang dulunya sangat dekat, pelan-pelan mulai menjauh. Chat yang tadinya intens setiap hari, berubah menjadi sekadar saling kirim ucapan selamat ulang tahun setahun sekali, atau bahkan tenggelam sama sekali. Ketika situasi ini terjadi, ego kamu pasti akan langsung memicu rasa bersalah atau rasa marah. Kamu mulai sibuk mencari tahu apa kesalahanmu, atau malah kesal karena merasa mereka melupakan semua histori kebersamaan kalian. Disinilah kamu harus menaruh kesadaranmu dan berkata, biarkan mereka menjauh. Sadarilah bahwa setiap orang memiliki musimnya masing-masing dalam hidup ini. Mereka mungkin sedang berjuang dengan prioritas barunya, karirnya, atau urusan keluarganya yang tidak kamu ketahui. Memaksa menahan orang yang energinya sudah tidak lagi searah denganmu hanya akan menciptakan hubungan yang canggung dan palsu. Hal yang sama juga berlaku ketika kamu mendapati realitas bahwa kamu tidak diundang dalam suatu acara atau tongkrongan yang di dalamnya ada teman-teman dekatmu.
Melihat foto-foto keseruan mereka di media sosial tanpa kehadiranmu, rasanya pasti seperti dihantam telak oleh rasa penolakan. Kamu merasa dikucilkan, tidak dianggap, dan tidak berharga. Namun, Mel Robbins mengajak kita untuk menarik napas, melihat layar itu, dan berbisik. Biarkan mereka bersenang-senang tanpa aku. Tidak diundang ke sebuah acara bukanlah akhir dari dunia, dan itu sama sekali tidak mengurangi nilai atau harga dirimu sebagai manusia. Itu hanyalah sebuah data jujur, bahwa lingkaran tersebut saat ini memang bukan tempat di mana kamu harus berada. Daripada menghabiskan waktu meratapi pintu yang tertutup untukmu, biarkan mereka dengan dunianya, dan fokuslah membuka pintu-pintu baru untuk mencari lingkaran pertemanan yang benar-benar menghargai keberadaanmu, tanpa kamu harus mengemis untuk diajak. Kamu juga harus menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, hubungan asmara atau pernikahan pun bisa mulai berubah. Sifat pasangan yang tadinya sangat manis di awal hubungan, mungkin perlahan berubah menjadi datar, cuek, atau mulai kehilangan binar-binar romantisnya. Banyak orang terjebak dalam kepanikan luar biasa ketika fase ini datang. Lalu mereka mulai melakukan tindakan-tindakan agresif untuk mengontrol, mengecek HP pasangan secara diam-diam, menuntut perhatian berlebihan, atau bolak-balik mengomel sepanjang hari agar pasangan mereka kembali seperti dulu. Tindakan mengontrol ini justru akan semakin membuat pasanganmu merasa tercekik dan menjauh. Aturan emasnya tetap sama. Let them. Biarkan mereka mengekspresikan dinamika perubahannya. Biarkan dia menunjukkan sifat aslinya tanpa perlu kamu dikte atau kamu paksa. Dengan membiarkan situasi bergulir apa adanya, kamu bisa menilai secara jernih dan objektif. Apakah hubungan ini berubah karena fase jenuh yang wajar dan bisa diperbaiki bersama, ataukah hubungan ini memang sudah kehilangan fondasi rasa hormatnya? Pelajaran paling mahal dari bagian ini adalah keberanian untuk berhenti mengejar orang yang tidak menghargai kita. Kejar-kejaran emosional adalah permainan yang sangat melelahkan dan merendahkan harga dirimu. Ketika kamu harus bolak-balik mengirimkan chat beruntun hanya untuk mendapatkan balasan singkat, ketika kamu selalu menjadi satu-satunya orang yang berinisiatif merencanakan pertemuan, atau ketika kamu harus terus meminta maaf untuk hal-hal yang bukan kesalahanmu hanya demi menjaga agar dia tidak pergi. Sadarilah bahwa kamu sedang menyembah sebuah ilusi. Kamu sedang mengorbankan kedamaian mentalmu demi seseorang yang bahkan tidak takut kehilanganmu. Let them go. Biarkan mereka pergi. Berhentilah berlari mengejar mereka. Begitu kamu berhenti melangkah mengejar, kamu akan langsung melihat dengan sangat jelas seberapa besar jarak yang sebenarnya memisahkan kalian. Dan kamu akan menyadari bahwa hubungan sepihak itu tidak pernah layak untuk diperjuangkan. Menerima bahwa tidak semua orang akan tinggal di dalam hidupmu adalah sebuah kebebasan mental yang luar biasa. Manusia itu seperti penumpang di dalam gerbong kereta hidupmu. Ada yang naik di stasiun awal dan bertahan sampai akhir. Tapi, sebagian besar hanya naik untuk beberapa stasiun, memberikan kita pelajaran atau kenangan, lalu turun di stasiun berikutnya untuk digantikan oleh penumpang baru. Jangan pernah memaksa penumpang yang sudah waktunya turun untuk tetap tinggal di dalam gerbongmu. Ketika mereka memilih untuk keluar dari hidupmu, lepaskan dengan damai dan katakan dalam hati, let them. Ruang kosong yang mereka tinggalkan bukanlah sebuah tragedi, melainkan sebuah ruang lapang yang sengaja disediakan oleh semesta agar kamu bisa mengisinya dengan orang-orang baru yang energinya jauh lebih selaras dengan versi dirimu yang sekarang. Pada akhirnya, cara terbaik untuk menjaga hubungan yang sehat bukanlah dengan cara merantai kaki mereka agar tidak bisa kabur, melainkan dengan cara membuka lebar-lebar pintu rumahmu dan membiarkan mereka memilih untuk tinggal secara sukarela. Hubungan yang indah adalah ketika dua manusia dewasa sama-sama memiliki kebebasan penuh untuk pergi, tetapi mereka dengan sadar dan sengaja memilih untuk tetap bertahan, tetap setia, dan tetap saling mendukung setiap harinya, karena mereka benar-benar menghargai nilai keberadaan satu sama lain. Dengan menerapkan filosofi let them, kamu membersihkan hubunganmu dari racun ketakutan, manipulasi, dan ilusi kontrol, sehingga yang tersisa hanyalah ruang kasih sayang yang murni, jujur, sehat, dan penuh dengan kedamaian. Selanjutnya, mari kita bawa filosofi let them ini ke lingkaran terdalam yang paling menguras emosi, yaitu hubungan asmara berkomitmen dan keluarga. Konflik terbesar dalam hubungan jangka panjang biasanya bersumber dari satu ambisi tersembunyi, keinginan untuk mengubah pasangan. Kamu mungkin merasa kebiasaan dia merokok, caranya mengatur keuangan, atau caranya berkomunikasi itu tidak ideal. Lalu kamu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengomel, mengkritik, dan mendikte hidupnya agar sesuai dengan ekspektasimu. Disinilah kamu harus berhenti dan berbisik. Let them. Biarkan mereka menjadi diri mereka sendiri.
Kamu harus sadar bahwa kamu jatuh cinta kepada manusia nyata, bukan kepada proyek renovasi yang bisa kamu ubah sesuka hati. Ketika kamu terus memaksa pasanganmu berubah, kamu sebenarnya tidak sedang mencintai dia, kamu sedang mencintai versi imajiner di dalam kepalamu. Biarkan dia dengan sifat aslinya, karena hanya dengan membiarkan dia tampil apa adanya, kamu bisa membuat keputusan yang jujur. Apakah kamu bisa menerima dia dengan segala paket kekurangannya, ataukah perbedaan ini sudah terlalu prinsipil untuk dipaksakan? Bagaimana jika kamu ternyata sedang menghadapi hubungan yang benar-benar tidak sehat atau toksik? Banyak orang salah mengira bahwa teori let them menyuruh kita untuk pasrah diselingkuhi, dibohongi, atau dimanipulasi. Ini adalah pemahaman yang salah total. Let them justru menjadi senjata paling mematikan untuk menghadapi hubungan yang tidak sehat. Ketika pasanganmu memilih untuk berbohong atau mengkhianati komitmen, ucapkan, let them, biarkan dia melakukannya. Jangan mengamuk, jangan mengemis agar dia setia, dan jangan memata-matai HP-nya setiap malam demi mencari bukti. Biarkan dia memilih untuk tidak setia, karena itu adalah cerminan dari karakter dan kualitas moral dia, bukan nilai dirimu. Namun setelah kamu membiarkan dia membuat pilihan tersebut, kamu juga memegang kendali penuh atas pilihanmu sendiri. Kamu tidak bisa mengontrol dia untuk menjadi orang setia, tapi kamu punya kuasa 100% untuk berjalan keluar dari hubungan tersebut demi menyelamatkan harga dirimu. Urusan asmara mungkin bisa diselesaikan dengan cara pergi. Tapi bagaimana kalau masalahnya datang dari keluarga kandung? Menghadapi kritik keluarga yang tajam, entah itu soal pilihan karirmu, status hubunganmu, atau caramu mendidik anak, seringkali rasanya jauh lebih menyakitkan karena datang dari orang-orang terdekat. Setiap kali liburan atau kumpul keluarga, kamu selalu merasa cemas karena tahu akan dihujani oleh komentar yang menyudutkan. Mulai sekarang, ubah strategimu dengan menggunakan filosofi let them. Ketika om atau tantemu mulai mengkritik pilihan hidupmu, katakan dalam hati, let them. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka memiliki opini yang buruk tentangmu. Kamu tidak perlu membela diri, tidak perlu berdebat sampai urat leher keluar, dan tidak perlu membuktikan bahwa kamu benar. Opini mereka adalah produk dari masa lalu dan sudut pandang mereka yang terbatas. Dan itu sama sekali tidak mendikte realitas kesuksesan hidupmu. Cukup senyum, angguk, dan biarkan kata-kata itu lewat begitu saja tanpa perlu kamu masukkan ke dalam hati. Hal ini juga berlaku ketika kamu harus menghadapi orang tua yang tidak memahami impian atau jalan hidup yang kamu pilih. Seringkali ada jurang generasi yang sangat besar, di mana orang tua menuntut kita untuk mengambil jalur aman, yang konvensional. Sementara kamu ingin mengejar karir modern, seperti membangun startup atau menjadi kreator konten. Rasa ingin berbakti seringkali berbenturan dengan keinginan untuk merdeka, yang akhirnya berujung pada rasa bersalah yang mendalam. Dalam kondisi ini, terapkan let them. Biarkan orang tuamu kecewa, biarkan mereka tidak paham, dan biarkan mereka cemas. Ketidakpahaman mereka bukan berarti mereka jahat, melainkan karena mereka mencintaimu dengan cara lama yang mereka tahu. Kamu tidak bisa memaksa orang tuamu yang berusia 60 tahun untuk tiba-tiba paham cara kerja ekonomi digital abad ke-21. Jadi, biarkan mereka dengan opininya. Tetaplah bersikap sopan dan menyayangi mereka. Tetapi, tetaplah melangkah maju, mengejar jalan hidup yang benar-benar kamu yakini. Kunci utama agar kamu tidak hancur saat membiarkan dinamika keluarga yang kacau ini adalah dengan menetapkan batasan yang sehat, atau boundaries. Menetapkan batasan bukan berarti kamu memusuhi atau memutus tali silaturahmi. Batasan yang sehat artinya, kamu mengizinkan orang lain untuk bersikap semau mereka di wilayah mereka, tetapi kamu menutup pintu rumah emosionalmu agar racun mereka tidak bisa masuk. Kamu bisa berkata kepada diri sendiri, aku membiarkan ibuku mengomel, itu hak dia. Tapi aku memilih untuk tidak mendengarkannya lebih dari 10 menit, dan aku berhak untuk mengalihkan pembicaraan atau pamit pulang. Batasan inilah yang memisahkan antara empati dengan keterikatan emosional yang merusak. Kamu tidak lagi membiarkan suasana hatimu hancur lebur hanya karena satu kalimat sindiran di meja makan keluarga. Pada akhirnya, bagian ini mengajarkan kita tentang seni tertinggi dalam hubungan manusia, yaitu mencintai tanpa mengendalikan. Cinta sejati adalah ruang kebebasan, bukan penjara kontrol. Ketika kamu mencintai pasanganmu, orang tuamu, atau anakmu dengan filosofi let them, kamu sedang memberikan hadiah paling mewah yang bisa diberikan oleh seorang manusia, yaitu hak untuk diterima apa adanya.
Kamu berhenti menuntut mereka untuk menjadi sempurna sesuai cetakan egomu. Kamu membiarkan mereka berproses, membiarkan mereka membuat kesalahan, dan membiarkan mereka tumbuh dengan kecepatan mereka sendiri. Dan keajaibannya adalah ketika kamu berhenti menggenggam mereka terlalu erat, ketika kamu melepaskan tali kendali itu, hubunganmu justru akan terasa jauh lebih ringan, lebih jujur, dan dipenuhi oleh kedamaian yang sejati. Sekarang, kita akan bawa filosofi Let Them ke arena tempat kamu berjuang setiap hari untuk masa depanmu, yaitu urusan karir, kesuksesan, dan pertumbuhan diri. Di dunia profesional, atau saat kamu sedang merintis sesuatu, musuh terbesar yang sering kali menghentikan langkahmu bukanlah modal yang kurang atau persaingan yang ketat, melainkan ketakutan luar biasa akan kritik dan penilaian orang lain. Ketika kamu punya ide kreatif untuk proyek baru, atau mungkin kamu ingin mulai membuat konten di media sosial untuk membangun personal branding, otakmu langsung memunculkan benteng ketakutan. Nanti kalau rekan kantor mengira gue caper, gimana? Kalau mereka mencemooh ide gue di belakang, gimana? Disinilah kamu harus memasang mental baja dan berkata, let them. Biarkan mereka mengkritik, biarkan mereka menilai dan menganggap remeh usahamu. Penilaian orang lain tidak pernah menentukan nilai aslimu di pasar profesional. Biarkan mereka sibuk berkomentar dari bangku penonton, sementara kamu tetap fokus berlari di tengah lapangan untuk mencetak gol kesuksesanmu sendiri. Tantangan di tempat kerja akan terasa semakin menguras energi ketika kamu harus menghadapi rekan kerja yang sulit, toksik, atau hobi mencari muka di depan atasan. Ada tipe rekan kerja yang suka melempar tanggung jawab, memotong pembicaraan saat rapat, atau diam-diam mengklaim hasil kerja kerasmu sebagai hasil kerjanya sendiri. Menghadapi orang-orang seperti ini dengan cara berdebat setiap hari atau membalas dengan drama yang sama hanya akan menurunkan level profesionalismemu dan menghabiskan energi kreatifmu secara sia-sia. Gunakan pendekatan let them. Biarkan mereka bermain dengan trik kotornya. Biarkan mereka sibuk berpolitik kantor dan biarkan mereka terlihat dominan untuk sementara waktu. Kamu tidak perlu membuang waktu untuk mengubah tabiat mereka. Alihkan seluruh energimu untuk menghasilkan performa kerja yang sangat impresif. Tunjukkan integritas tinggi melalui hasil nyata dan biarkan kualitas pekerjaanmu yang berbicara sendiri di depan manajemen. Pada akhirnya, pasar dan perusahaan yang sehat akan selalu mendasarkan penilaian pada metrik hasil akhir, bukan pada siapa yang paling jago bersilat lidah. Ketakutan terbesar berikutnya, yang seringkali membuat potensi diri kita berhenti, adalah rasa takut gagal dan takut dinilai saat mencoba hal baru. Banyak orang memilih untuk bertahan di pekerjaan yang membosankan dan bergaji pas-pasan selama bertahun-tahun, hanya karena mereka takut. Jika mereka keluar dan mencoba melamar di tempat lain atau membuka bisnis sendiri, mereka takut akan menemui kegagalan dan ditertawakan oleh lingkungan sekitarnya. Kamu harus menyadari bahwa kegagalan adalah paket wajib yang harus dibuka sebelum kamu menemukan formula kesuksesan. Ketika kamu mencoba sebuah peluang bisnis, lalu bisnis itu ternyata tidak berjalan sesuai rencana, ucapkan, let them. Biarkan kegagalan itu terjadi dan biarkan orang lain melihatnya. Kegagalan bukanlah sebuah identitas bahwa kamu adalah orang gagal. Kegagalan hanyalah sebuah umpan balik atau data bahwa cara yang kamu pakai kemarin belum tepat. Dengan membiarkan dirimu mengalami proses jatuh bangun tanpa beban ketakutan dinilai, kamu sedang membuka pintu selebar-lebarnya untuk pertumbuhan mental dan keahlian yang jauh lebih matang. Melalui filosofi ini, Mel Robbins ingin menantangmu untuk menjadi manusia yang berani mengambil keputusan sendiri atas jalan hidupmu. Selama ini, berapa banyak keputusan besar dalam hidupmu yang sebenarnya diambil hanya untuk memuaskan ekspektasi orang lain? Memilih jurusan kuliah karena gengsi orang tua, mengambil cicilan barang mewah karena ingin terlihat setara di mata teman, hingga bertahan di jalur karir yang menyiksa batin hanya agar dinilai sukses oleh lingkungan sosial. Mulai hari ini, ambil kembali kemudi hidupmu. Ketika kamu mengambil keputusan ekstrim untuk mengubah arah karirmu atau fokus pada bidang yang benar-benar kamu cintai, biarkan orang-orang di sekitarmu merasa heran, bingung, atau kecewa. Let them. Ini adalah hidupmu. Kamu yang menjalani prosesnya setiap hari, dan kamu juga yang akan bertanggung jawab penuh atas hasil akhirnya di masa depan. Kamu tidak berutang penjelasan atau pembuktian apapun kepada mereka yang tidak ikut membiayai tagihan hidupmu. Ketika kamu sudah berhasil melepaskan beban untuk menyenangkan semua orang, kamu akan merasakan dampak yang luar biasa, berupa kemampuan untuk fokus total pada tujuan hidupmu. Pikiranmu tidak lagi terbagi-bagi oleh kecemasan tentang apa yang dipikirkan orang lain di luar sana.
Kamu memiliki kejelasan visi yang sangat jernih tentang kemana arah masa depanmu ingin dibawa. Waktu berhargamu yang tadinya habis untuk memikirkan strategi bagaimana agar semua rekan kerja menyukaimu, kini bisa dialokasikan penuh untuk mengasah skill baru, membaca buku, membangun jejaring profesional yang berkualitas, atau mengeksplorasi peluang pendapatan baru. Kamu bergerak dari posisi pasif yang selalu bereaksi terhadap tindakan orang, menjadi pemain aktif yang memegang kendali penuh atas pertumbuhan dirimu sendiri. Hasil akhir yang paling menenangkan dari penerapan Let Them di dunia kerja dan karir adalah berkurangnya overthinking secara radikal. Kebanyakan dari kita merasa sangat lelah secara mental di malam hari, bukan karena beban kerjaan yang menumpuk, melainkan karena lelah memikirkan dinamika politik kantor dan komentar-komentar kecil yang tidak penting. Dengan melatih dirimu untuk selalu berkata, biarkan mereka, pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu sedang menyalakan fitur penyaring udara di dalam kepalamu. Kamu membiarkan kritik yang tidak konstruktif, gosip yang tidak bermutu, dan penilaian yang subjektif lewat begitu saja tanpa pernah mengendap di dalam pikiranmu. Kepalamu menjadi ruang yang bersih, tenang, dan dipenuhi oleh energi positif yang siap kamu pakai untuk menaklukkan setiap tantangan pekerjaan dan membawa karir serta bisnismu melesat ke tingkat tertinggi yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Memasuki bagian dari seluruh perjalanan kita membedah buku ini, mari kita buka berangkas rahasia terdalam dari The Let Them Theory. Kita sudah membahas bagaimana cara membiarkan orang lain dengan segala dinamika, pilihan, dan sifat asli mereka dalam pertemanan, cinta, keluarga, hingga karir. Tapi Mel Robbins memberikan sebuah catatan penutup yang sangat krusial di akhir bukunya. Dia menegaskan bahwa sekedar berkata let them atau biarkan mereka itu baru setengah jalan. Kalau kamu cuma berhenti di kata let them, kamu bisa terjebak menjadi orang yang pasif, apatis, atau bahkan merasa menjadi korban yang pasrah diinjak-injak oleh keadaan. Supaya kebebasan emosionalmu menjadi utuh dan tidak tergoyahkan, kata let them harus dipasangkan dengan belahan jiwanya, yaitu sebuah konsep radikal yang namanya let me atau biarkan aku. Ini adalah inti terbesar dari seluruh isi buku ini. Let them adalah cara kamu melepaskan kendali atas tindakan orang lain, sedangkan let me adalah cara kamu mengambil kendali penuh atas tindakan dirimu sendiri. Dua konsep ini adalah satu paket kekuatan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kamu menggabungkan keduanya, kamu sedang menciptakan sebuah mantra kebebasan emosional yang luar biasa kuat di dalam hidupmu. Mari kita bedah bagaimana mantra ini bekerja dalam realitas sehari-hari melalui 4 pilar utamanya. Pilar pertama adalah let them think what they want, let me live my life. Biarkan mereka memikirkan apapun yang mereka inginkan tentangmu, dan biarkan aku menjalani hidupku sendiri. Kamu tidak bisa mengontrol gosip, asumsi, atau penilaian buruk orang lain di luar sana. Jadi, biarkan mereka sibuk membangun narasi fiktif di dalam kepala mereka sendiri. Tugasmu bukan menjadi humas yang bertugas meluruskan pikiran semua orang. Tugasmu adalah fokus melangkah, hidup dengan jujur sesuai prinsipmu, dan menikmati setiap detik perjalanan hidup yang sudah kamu pilih, tanpa perlu meminta izin dari siapapun. Pilar kedua yang tidak kalah menampar adalah let them live, let me move forward. Biarkan mereka pergi, dan biarkan aku terus melangkah maju ke depan. Ini adalah penawar racun untuk kamu yang selama ini hobi mengemis cinta atau mempertahankan hubungan yang sepihak. Ketika seseorang memutuskan untuk keluar dari hidupmu, tidak lagi membalas pesanmu atau mengkhianati kepercayaanmu, jangan kejar mereka. Jangan buang air matamu untuk menahan orang yang pintunya sudah menghadap keluar. Ucapkan, let them live dengan ikhlas. Lalu, balik badanmu, tatap masa depanmu, dan katakan, let me move forward. Masa depanmu terlalu berharga untuk dihentikan oleh orang-orang yang memang tidak ditakdirkan ikut sampai ke garis finish kesuksesanmu. Jika kita merangkum seluruh pelajaran berharga dari buku The Let Them Theory ini ke dalam satu kesimpulan besar, pesannya sangat jernih. Rasa lelah, stres, dan overthinking yang kamu rasakan selama ini bukanlah tanda bahwa hidupmu hancur, melainkan tanda bahwa kamu sudah terlalu lama kehabisan bensin karena mencoba mengoperasikan mesin yang bukan milikmu. Kamu terlalu sibuk mengurus wilayah orang lain dan menelantarkan wilayahmu sendiri.
Kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari kemampuanmu mengatur dunia agar bersikap ramah kepadamu, melainkan dari keberanianmu untuk menerima dunia apa adanya, sambil tetap menjaga agar api di dalam jiwamu tetap menyala dengan damai. Untuk menerapkan teori ini sebagai langkah praktis setiap hari, Mel Robbins memberikan panduan yang sangat sederhana. Mulai besok pagi, jadikan kata let them dan let me sebagai filter pertamamu saat menghadapi konflik. Ketika ada orang yang memotong jalanmu di jalan raya, ketika ada rekan kerja yang mukanya masam saat menyapamu, atau ketika ada netizen yang berkomentar miring di postinganmu, jangan biarkan emosimu tersulut. Ambil jeda 1 detik, tersenyumlah dan katakan di dalam hati, let them. Biarkan mereka dengan dunianya, dan let me. Biarkan aku tetap fokus pada kebahagiaanku hari ini. Jadikan ini sebagai kebiasaan mental, dan lihat bagaimana hidupmu akan berubah menjadi jauh lebih ringan dan efisien. Ketahuilah bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menjadi tawanan dari ekspektasi orang lain. Kamu tidak dilahirkan ke dunia ini untuk menjadi sutradara bagi kelakuan orang di sekitarmu, dan kamu juga tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki karakter semua orang. Lepaskan tali kekang yang selama ini membuat tanganmu berdarah-darah karena menggenggam terlalu erat hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Berikan kebebasan bagi dunia untuk menjadi dirinya sendiri, agar kamu akhirnya bisa memiliki kebebasan sejati untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkomitmen penuh mendengarkan bedah buku The Let Them Theory ini, dari bagian pertama sampai detik terakhir. Kalau kamu merasa konten bedah buku seperti ini benar-benar membuka sudut pandang baru dan memberikan kedamaian di dalam pikiranmu, jangan lupa buat klik tombol like. Berikan komentar terjujurmu di bawah tentang momen apa yang paling menamparmu. Dan bagikan video ini ke teman atau keluarga yang saat ini lagi butuh asupan kedamaian mental karena keseringan overthinking. Pastikan juga kamu sudah subscribe channel ini, supaya kita bisa terus bertualang membedah konsep-konsep pemikiran hebat dari buku-buku terbaik dunia lainnya. Sampai jumpa di video bedah buku selanjutnya. Tetap tenang, tetap fokus pada wilayah kendalimu, stay smart and see you next time.